Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Covid 10 Minute. Karunia Firman didengarkan 10 menit. Hari ini saya sedang berada di Pulau Lengkuas, Belitung, menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan. Berbicara tentang keindahan, setidaknya sebuah tempat atau sesuatu dianggap indah ketika ada sesuatu yang berbeda darinya. Ketika ada penampilan, suasana yang berbeda, lantas itu bisa disebut sebagai keindahan. Yang kedua adalah ketika ada sesuatu yang dihasilkan olehnya. Orang pulang, lantas ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang dihasilkan, dan itu yang bisa disebut sebagai sebuah keindahan. Dalam kehidupan setiap hari, bicara tentang iman Kristen, sebenarnya kita harus melihat dan juga memandang dua hal ini juga harus dilakukan. Harus ada sesuatu yang berbeda, tetapi juga harus ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupannya untuk dirinya maupun juga untuk orang lain. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Petrus menyampaikan kepada jemaat yang ada pada saat itu, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1, yaitu orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka-mereka yang percaya dan kemudian mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Petrus mencoba untuk mengingatkan bahwa ketika mereka mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya, ada risiko yang harus ditanggung, yaitu penderitaan. Mereka harus siap untuk dikucilkan, mereka harus siap untuk dibenci, bahkan juga kehilangan nyawa yang ada. Sebuah keadaan yang mungkin awalnya tidak pernah dipikirkan bagi mereka yang ada pada saat itu, jemaat-jemaat. Namun, di balik setiap penderitaan yang ada, Petrus mencoba untuk mau kembali mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, bukan hanya penampilan mereka yang harus mereka tonjolkan, sesuatu yang berbeda justru mereka harus kerjakan, dan juga harus ada hidup yang dihasilkan. Sekalipun mereka dalam penderitaan, karena apa? Percaya kepada Tuhan, dibenci dan lain sebagainya, tapi mereka tidak perlu membalas yang namanya kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mereka harus tetap menunjukkan bagaimana kalau yang lain jahat dibalas dengan jahat, tetapi kalau mereka sudah percaya dengan Tuhan, yang jahat harus bisa dibalas dengan yang baik. Bukannya mudah, susah sekali, tetapi itulah sebagai tuntutan sebagai orang percaya. Hal yang kedua, harus ada sesuatu yang mereka hasilkan ketika percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-3. Rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, minum, penyembahan berhala, terlarang, harus ditinggalkan. Kalau dulu belum percaya sama Tuhan, mereka boleh melakukan itu. Tapi ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus tinggalkan itu. Sebagai apa? Bentuk bagaimana mereka mau mempersenjatai diri. Pada ayat yang pertama kita lihat bersama, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yesus menjadi model teladan yang ada. Ketika Yesus pada saat itu dibenci, tidak dihargai, dijauhi, bahkan juga sampai mati, rasakan penderitaan badani, tapi Yesus mampu untuk menahan yang ada, menahan setiap godaan yang boleh dimiliki. Begitupun dengan orang percaya. Pandemi COVID-19 saat ini membawa kita mungkin hidup dalam penderitaan, karena ada begitu banyak hal yang tidak biasa yang kita alami saat ini. Mulai dari penderitaan ekonomi, mulai dari penderitaan bagaimana kita terbatas untuk pergi dan beraktivitas. Bagi kita mungkin juga mengalami penderitaan di dalam pikiran mental yang ada. Kita mungkin tidak seperti jemaat di awal yang pada saat itu menderita secara
fisik mereka. Tetapi apa? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, setidaknya, mari kita bangun kehidupan yang berbeda. Ada banyak orang Kristen, penampilannya luar biasa, tetapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupannya. Tidak ada buah yang manis yang ia keluarkan dari hidupnya, maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Hidup orang percaya itu bukan soal penampilannya yang ia tonjolkan, tetapi juga apa yang ia hasilkan harus bisa berdampak untuk orang lain. Dalam kondisi apapun, kita harus siap menghadapi yang namanya tantangan. Perubahan zaman sekarang itu begitu cepat. Bahkan kita juga akan mengalami dalam prediksi yang ada krisis ekonomi di tengah-tengah kehidupan ke depan nantinya. Tapi ingat dan percaya, siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Ini bukan soal masalah penderitaan yang ada, tapi bagaimana kita menanggapi dan juga bergumul di tengah-tengah penderitaan yang ada. Minta Tuhan untuk dikuatkan, minta Tuhan untuk selalu menyertai, dan minta Tuhan selalu untuk memberkati kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati keindahan hidup di dalam Tuhan sambil terus bersyukur kepadanya. Karena namanya keindahan itu tergantung bagaimana kita memandangnya, sekaligus kita menikmatinya dan kita menghargainya, dan kita belajar untuk memperjuangkannya bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sedang berdiri di sebuah batu besar dan saya sedang memegang sebuah batu karang yang ada. Sekuat, sekokoh apapun batu karang yang ada, lama-lama juga akan terkikis dengan hantaman air laut yang ada. Sekuat, sehebat, semampu apapun kita menjalani kehidupan, pasti pernah ada yang namanya putus asa. Pasti pernah ada yang namanya kecewa. Pasti pernah ada yang merasa kesepian. Ada yang merasa kehilangan. Dan merasa tidak semangat lagi menjalani kehidupan. Karena dihantam begitu banyak persoalan, tantangan, dan penderitaan yang ada. Namun satu hal yang harus diingat. Mungkin kita hanya fokus kepada masalah yang ada. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu memelihara dan menguatkan kita. Dia yang selalu menopang. Dia juga yang selalu memberkati dan melindungi kehidupan kita semua. Terus berjuang di tengah-tengah era tatanan new normal saat ini. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bahkan berjuang di tengah-tengah keimanan yang kita miliki untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai macam perubahan yang ada. Amin.